Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya bolo-boloku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Grio Android akan melanjutkan kembali tutorial seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk para membership. Atas support dan dukungannya saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini nanti saya akan melanjutkan kembali tentang metode pengukuran sesuai requestan teman-teman yang kemarin request bagaimana cara melakukan pengukuran pasif ya. Ternyata masih banyak teman-teman yang ternyata terkendala masalah pengukuran pasif karena di beberapa pemetaan yang sudah saya buat ini metode pengukurannya adalah pengukuran aktif, karena pengukuran aktif ini sebagai tindak lanjut ketika teman-teman melakukan pengukuran pasif, dijumpai nilai yang sudah benar, sudah bagus, sudah keluar nilai impedannya, tetapi fungsionalnya tidak bekerja dengan sempurna. Nah, berarti tindakannya adalah melakukan pengukuran aktif. Dan ternyata beberapa teman kita masih banyak yang mengalami kendala tentang metode pengukuran pasif seperti itu ya. Di sini nanti saya sedikit jelaskan tentang pengukuran pasif. Yang pertama menggunakan alat I2C ya. Jadi yang sudah menggunakan I2C silahkan di switch ke bagian multimeter companion yang ini ya, dioda pengukuran ya. Ini nanti secara otomatis akan menyimpan nilai-nilai dari impedan yang kita ukur di titik pengukuran. Misalnya kita nanti akan mengukur di jalur VIO, GPIO, serial clock, serial data, nanti secara otomatis tersimpan. Jadi ketika nanti menjumpai satu pengukuran yang putus jalur, ya bisa di tracking arahnya kemana seperti itu. Apakah putus jalur cukup di jumper, apa perlu direbel sentral prosesor atau SOC-nya seperti itu, atau memang soketnya rusak dan lain-lain. Jadi dari hasil pengukuran itu baru kita bisa menyimpulkan. Dan nanti juga akan saya jelaskan tentang menggunakan multitester yang biasa ya. Jadi nanti boleh pakai Sanwa, boleh pakai mekanik, Sansen, bebas, intinya sama saja. Yang penting teman-teman nanti memahami selektor yang kita gunakan pilihan pengukuran. Misalnya teman-teman menggunakan flux. Kalau mengukur menggunakan flux, ini pengukuran pasifnya itu tidak otomatis jadi satu dengan bus ya. Jadi nanti selektornya dipindah, ditempatkan yang di sini ada pilihan gambar dioda seperti ini. Nah, di sini nanti kita pilih sampai keluar gambar dioda seperti ini. Ini untuk pengukuran pasif. Kalau pengukuran seri, nanti teman-teman pilih lagi selektornya sampai keluar gambar speaker ya, atau pengukuran bus, pengukuran seri. Berbeda dengan pengukuran aktif. Kalau aktif tetap diarahkan ke DC volt yang ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Untuk teman-teman yang masih kesulitan, silahkan buka-buka video sebelumnya. Ini nanti saya jelaskan. Sebelum menggunakan multitester yang biasa, ini sesuai requestan teman-teman kita yang menggunakan multitester yang sudah satu packaging dengan I2C, itu caranya cukup mudah. Jadi langsung saja kita praktekkan ya. Jadi ini kita minimize dulu. Saya buka dulu untuk aplikasi pendukungnya. Ini saya gunakan aplikasi
Oreon. Sebentar ya. Karena saya buka-buka aplikasi Oreon, itu ternyata lebih komplit, lebih enak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Aden sudah memberi gratisan Oreon. Kita buka dulu. Ini kita pilih untuk Oppo. Ini yang saya gunakan contoh A5s ya. Ini A5s. Kemudian kita pilih yang touchscreen seperti ini. Ini sudah dijelaskan beberapa jalur touchscreen ya. Touchscreen ini inputnya adalah VIO PMO ini sebesar 1,8 volt dan SCL SDA GPIO MISO sama MOSI ini secara otomatis langsung ke bagian SOC atau Central Processor. Ini semua nilai pengukuran aktifnya kalau dia ke bagian Central Processor itu nilainya adalah 1,8 volt ya. Kalau toleransinya ya 1,7, 1,8 lebih dikit, 1,7 lebih, itu bisa dikatakan Central Prosesornya bagus. Tapi ketika dilakukan pengukuran pasif, keluar nilai hambatan, impedannya oke, tapi pengukuran aktifnya drop, misalnya hanya keluar 0, sekian volt, ya bisa dipastikan Central Prosesornya yang bermasalah, seperti itu ya. Dan bagaimana Mas cara melakukan pengukuran pasifnya? Jadi kalau di multi tester yang biasa, yang misalnya teman-teman menggunakan Sansen atau pakai mekanik ya, ini di switch selektornya ke dioda mode, kemudian perbedaannya kabel prop yang merah itu ditaruh di sini ya, ada simbol volt, ohm, dioda ya di sini ya. Ini jangan dibolak-balik. Kemudian yang prop warna hitam ditaruh di common, jangan dibolak-balik, diingat ya. Karena nanti di pengukuran lampu itu ada namanya tegangan minus dan tegangan yang plus. Kalau dibolak-balik nanti bingung. Nah, kalau sudah peletakan pada kabel propnya ini sudah benar, maaf saya minum sebentar ya. Untuk peletakan kabel propnya sudah benar, kemudian cara mengukurnya. Kalau pengukuran pasif, diingat-ingat titik pengukuran, misalnya kita mau mengukur jalur SCL SDA, berarti SCL SDA ini prop merahnya ditempatkan di grounding. Kemudian titik pengukurannya menggunakan prop warna merah hitam. Paham ya? Berbeda dengan pengukuran aktif pada DC volt. Kalau ini ya tetap merah ke titik pengukuran, hitam ke grounding. Tapi kalau pasif itu yang merah ke ground, yang hitam ke titik pengukuran. Paham ya? Kemudian kita praktekkan ke pengukuran menggunakan apa? I2C. Kalau I2C enak ya. I2C ya teman-teman langsung saja hantam-hantam saja. Yang perlu diperhatikan I2C itu ketika simbolnya gambar dioda, nih yang saya tunjuk gambar dioda, berarti ini menandakan teman-teman menggunakan pengukuran pasif. Paham ya? Kalau nanti pengen mengukur aktif atau DC volt, berarti diodanya ini harus berbentuk lambang voltage seperti itu.
Misalnya kita contoh mau ngukur pasif pada ke-6 jalur ini ya. Berarti cukup mudah, tinggal ini saya sembunyikan dulu gambar saya. Kemudian saya buka dulu untuk pengukuran soket. Misalnya ini saya ngukur soket A5S ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya naikkan dikit biar mudah. Jadi ketika teman-teman nanti mau melakukan pengukuran pada jalur touchscreen ya, ini tinggal dari ujung sebelah kanan atas ya diukur. Jadi hanya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pengukuran ini yang mengcover di bagian blok touchscreen. Ukur pasif dulu, keluar enggak nilainya. Kalau untuk mengetahui nilainya, kalau pakai multitester biasa itu teman-teman kalau menggunakan Oreon bisa ke bagian dioda voltage drop. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa melihat nilai-nilainya kurang lebihnya. Ini kalau menggunakan 4 digit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini berarti nomor 6 ya saya tunjuk, ini adalah kaki SCL. SCL, SDA, ini 1 dari sini ke 6 jalur ini dipakai di touchscreen semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 4, 6, 1 kurang lebihnya ini ya. Ini kalau pakai I2C berarti cukup ditempelkan pengukurannya. Ini contoh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu menunjukkan 0, 0, 6, 9, 7, 8. Ini sudah otomatis menyimpan ya. Kemudian kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemudian sampingnya ini 0, 5, 100. Kemudian sampingnya 50, 80. Kemudian sampingnya sampai 6 ya. Nah, satu lagi 6. Nah, ini mengeluarkan nilai kurang lebih seperti yang ditampilkan di I2C. Ini kenapa nilainya ada 5 mas? Karena I2C menggunakan 5 digit ya. Jadi ya kalau 4 digit berarti ya kurang lebihnya di 506, 509, 508, 508, 510 sampai 6978. Ini kalau kita lihat di pengukuran touchscreen-nya, ini kita klik di bagian touchscreen. Mana touchscreen? Nah, jadi ke-6 yang saya tunjuk kursor ini dari SCL, SDA, MOSI, MISO, kemudian GPIO, ini semua normal ya. Saya bisa simpulkan normal karena nilainya tidak jomplang terlalu jauh. Misalnya ini kok di nomor 2, berarti nomor 2 ini jalur apa? Jalur SDA, karena dari tadi ukurnya kan dari kanan ya. SDA misalnya kok keluarnya ini 0 titik atau 0.0L atau OL sering disebut ya, 0L, berarti bisa dipastikan nomor 2 atau jalur SDA ini putus jalur. Makanya kalau ngukur itu jangan di bawah, ngukur itu dari dalam soketnya, dari sini ya. Nah, kalau dari dalam soket berarti ini secara otomatis listriknya masuk gitu loh. Kalau dari bawah itu khawatirnya bawahnya karatan ya, karena air, jadi tidak nyampe listriknya. Anggaplah dari SDA ini kok nilainya drop, berarti siapa yang disalahkan? Ya tentu kalau diukur dari atas ini nilainya drop, tentu kita
mempunyai dua asumsi, bisa dari soket, bisa dari jalurnya kemana, ke sentral prosesor. Nah, apakah kita langsung rebel sentral prosesor? Ya tentu tidak. Nah, tentu tidak. Tentu misalnya di jalur SDA-nya yang drop, ya berarti kita coba angkat dulu soketnya. Kemudian di bawah kaki soket itu baru kita ukur. Ada nilai enggak hambatan atau impedannya ada enggak? Oh, ternyata impedannya tetap tidak ada. Tetap 0 L. Berarti bisa disimpulkan di jalur sentral prosesor itu terjadi permasalahan. Berarti ya efektifnya dilakukan rebel pada sentral prosesor. Seperti itu. Jadi fungsi dari pengukuran pasif itu untuk memastikan apakah komunikasi antara soket dan sentral prosesor itu terhubung dengan sempurna atau tidak. Itu dengan cara melihat nilai hambatannya. Sampai sini paham ya? Kemudian step lanjutannya, ketika nanti teman-teman mengalami penemuan kasus, Mas ini saya ukur jalur SCL dan SDA-nya ini keluar nilai nih Mas. Misalnya keluar nilai 0,510 atau 0,410, harusnya kan itu bagus, sudah terkonek. Tapi kok tetap tidak fungsi, saya ukur semua ini keluar. Nah, berarti step lanjutannya melakukan pengukuran aktif. Metodenya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk metode pengukuran aktif pada jalur pada jalur touchscreen itu di SDA, SCL, GPIO, MISO sama MOSI itu pengukurannya harus aktif ya, ditekan on off. Jika dijumpai di situ low voltage atau drop, itu bisa dipastikan yang bermasalah ada di jalur sentral prosesornya. Ya, perlu direbel dulu sentral prosesornya. Dan pada jalur internal ini, jika pengukuran 1,8 voltnya sudah keluar, sudah hadir, touchscreen tetap tidak bekerja. SDA, SCL, MISO, MOSI diukur semua 1,8 oke. Kemudian di bagian CTP juga sudah oke. Kok tetap tidak fungsi? Ya, ada kemungkinan yang bermasalah itu memang dari touchscreen-nya atau perlu diganti dulu touchscreen-nya. Jadi fungsi pengukuran aktif itu untuk menindaklanjuti ketika teman-teman melakukan pengukuran pasif. Diukur pasif nilainya sudah keluar, itu belum tentu pengukuran aktifnya nilainya keluar gitu loh. Sampai sini paham ya? Jadi lebih penting mana Mas, ukur aktif sama pasif? Ya penting semua, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kemudian kalau melakukan pengukuran pasif menggunakan multitester biasa, Sanwa, Fluke, Sansen, mekanik, itu intinya probe ini dipindah ke bagian selektor, bukan probe, selektor itu dipindah ke sini ya, gambar ini ya, ada simbol, kemudian dipilih logo dioda. Nah yang ini, setelah dipilih logo dioda, baru diukur merah di ground, hitam di titik pengukuran. Merah misalnya tetap di ground, di body boleh seperti ini. Nah kemudian hitam itu di titik pengukurannya, di SDL, SCA, GPIO, MISO, MOSI diukur satu persatu. Dan satu yang penting, teman-teman baik menggunakan I2C atau menggunakan multitester biasa, saat melakukan pengukuran pasif itu
tidak boleh dalam kondisi aktif, tidak boleh terpasang baterai, tidak boleh dicolok charger. Sampai sini paham ya? Jadi posisinya benar-benar tidak ada listrik yang melintas, seperti itu. Paham ya? Jadi poin pada video kali ini, untuk teman-teman yang masih kesulitan melakukan pengukuran pasif, itu kuncinya pemilihan selektor jangan salah, dan peletakan kabel prop itu jangan kebalik, seperti itu. Sampai sini paham ya? Nanti saya lanjut lagi di video berikutnya. Jadi nanti yang masih kesulitan tentang pengukuran pasif, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau pasif itu tidak sulit. Yang agak sulit itu pengukuran aktif, karena aktif itu ada metode yang perlu pasang baterai, ada yang perlu ditekan on off, ada yang perlu melakukan fungsi pada fungsionalnya. Nah, jadi kalau aktif itu ada beberapa metode. Kalau pasif itu semua sama dengan poinnya. Satu, pilihan selektor jangan salah, tidak boleh ada listrik yang melintas, tidak boleh pakai baterai, tidak boleh pakai charger. Kemudian untuk peletakan prop, yang hitam ditaruh di titik pengukuran, yang merah ditaruh di grounding. Sampai situ paham ya? Ketika diukur pasif, nilai sudah keluar, fungsional tidak bekerja, baru dilakukan pengukuran aktif. Paham ya? Sesuai instruksi yang kemarin sudah saya jelaskan di audio, speaker, earpiece, loudspeaker, itu metode pengukuran aktifnya berbeda-beda. Insya Allah paham ya? Mungkin sekiranya saya cukupkan dulu untuk metode pengukuran pasif. Dan untuk pengukuran aktif, untuk jalur bagian kontrol yang lari ke sentral prosesor, itu nilainya sama, 1,8 volt. Untuk VIO ini karena ini adalah apa? VIO ini adalah yang memberi makan ya. Jadi tidak mungkin tidak hadir, karena VIO ini merupakan syarat kerja handphone mati total. Kalau putus jalur mungkin handphonenya hidup, touchscreen tidak bisa jalan. Kalau diukur pasif di titik pengukuran VIO di sini, ya ini nilainya bisa OL. Berarti bagaimana ya? Tinggal di jumper saja. Di sini diukur, ini pasti keluar ya. Ini pasti keluar nilainya. Kok ternyata di sini tidak keluar, Mas? Sini OL, sini OL. Berarti jalur yang menuju ke soket itu putus. Berarti diangkat IC powernya, dikerik, baru dibuatin kaki keluar. Seperti itu. Kalau VIO pasti hadir. Sampai sini paham ya? Mungkin sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut kembali untuk metode pengukuran yang lainnya. Sekiranya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget.